BTW Nat, kamu tahu nggak sih kenapa itu namanya Gedong Songo? Itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya 9 candi Rasing Pin. Kayak sih. Tapi kok Gedong Songo ya? Padahal di sini cuma 5. Kenapa ya kira-kira ya? Kenapa ya? Sendiri juga nggak tahu sih, kebetulan aku baru kesini hari ini, Pin. Kenapa ya kok bisa 5 tok? Kok bisa dinamai Candi Gedong Songo ya? Yuk cari tahu. Niko, kamu tahu nggak? Di sini tuh sebenarnya tuh candinya itu ada 5, sedangkan kan di buku kan ada 9. Emang iya? Emang ada 9? Ya, karena yang 4 itu rusak karena faktor alam maupun gempa. Oh, Nah, zaman dahulu ini Gedong Songo itu dibangun sejak abad ke-8 dari kerajaan Mataram kuno. Nah, ini tuh candi itu berfungsi sebagai tempat pemujaan dewa Hindu. oh jadi udah lama sekali ya candinya. Ya, udah lama. Yuk, kita ke sana aja yuk. Ayo. Masnya sebelum masuk pakai selendang dulu, Mas. Oh. Ya. Ini asal ambil aja, Mas. Iya, langsung ambil aja, Mas, kalau mau masuk. Ini cuma dipinjemin aja. Nanti kalau mau ngasih sukarela. Kenapa kita harus pakai selendang ini ya, Mas? Ya, ini karena candi satu itu kan masih dibuat berdoa. Jadi menghargai gitu. Ya. Dipakai di dalam nggak apa-apa, Mas. Iya. Ya, langsung masuk aja. Jangan lupa pakai selendangnya dulu ya. Oh, ini Candi Gedong Songo 1 ya di sini ya? Iya. Hmm. Itu kira-kira kenapa ya pucuknya itu kok nggak ada ya? Wah, kemungkinan kayaknya rusak itu karena gitu ya? faktor alam. Itu tuh ada besi itu penangkal petir nggak sih? Iya, itu penangkal petir. Mantap. Kira-kira kenapa ya ini kok bentuknya? Kalian lihat nggak sih itu ada relief-reliefnya itu? Kayak Iya. yang di mulut pintunya. Oh iya ya. Oh iya. Itu kayaknya bentuknya buto nggak sih? Kira-kira kenapa ya bentuknya buto ya? Kenapa loh ya? Kira-kira kok bentuknya buta loh? Wah, kalau itu kurang tahu aku. Apa karena itu ya? Legenda di sini ya? Atau bisa jadi. Mending kita tanya aja nggak sih sama bapak yang ada di sini? Mungkin lebih tahu lagi bapaknya. Boleh. Boleh. Yuk, kita tanya. Yuk. Yuk, sana sih. Long time. We know how the nice time. Do you think about that? This is my heart. Oh, ini candi yang kedua. Lumayan jauh juga ya dari tadi. Iya ya ampun. Jalannya astaga. Naik turun. Nggak boleh masuk. Emang Kenapa iya? ya nggak boleh masuk ya? Padahal aku kepo dalamnya. Guys. Kalian sadar nggak sih itu ukirannya beda sama yang candi satu itu? Oh iya ya, beda. Oh ya. iya. Itu bentuk apa sih? Reliefnya beda ya? Iya. Iya.
Kalau tadi tuh kan apa namanya? Gambar buto ya. Oh iya. Kok ini apa ya? Oh. Mungkin kita, Seperti tempat ibadah orang Hindu ya malahan ya ya. sepertinya. Mungkin kita nanti bisa tanya-tanya ke warga lokal sini atau Mungkin yang bapaknya jaganya. Iya. Guys, aku salfok sama satu tempat guys. Ini apa ya? Oh iya. Ini apa ya? Ini Buat apa ya? Kayak bekas candi nggak Mungkin sih? rusak karena faktor alam mungkin. Oh, yang tadi gempa bumi itu enggak sih? Iya. Apa mungkin waktu digali emang udah gini ya? Gara-gara batunya hilang. Oh, kurang tahu. Sepertinya bisa kayak gitu karena udah lama banget kan? Iya. Kan abad ke-8 kan tadi kan? Iya. Iya. Pasti ada sejarahnya nggak sih teman-teman? Pasti. Apalagi tuh bentuknya hampir kayak bentuk wadah air gitu nggak sih? Iya iya. ini. Aduh, boleh masuk gak ya? Tak. Jangan. Dari sini aja guys. Lihat itu guys, Itu buat ada apa ya? airnya. Ada air. Boleh buat minum nggak sih? Ini enggak. Nggak boleh ya? Nah, Gimana sih? Ya udahlah. Daripada kita penasaran, mending langsung tanya Tanya aja aja. yuk. Long time. We know have no nice time. Do you, yeah? Think about that. Long time. Sampai. Akhirnya sampai. akhirnya kita di Set Candi semua. 3. Aduh. Ini dia Candi 3. Oh, Oh, di sini kok candinya ada 3 ya? Oh, dulu aku pernah baca sih. Dulu tuh katanya tuh di sini tuh ada 1 candi induk dan 2 perwata. Yang mana tuh? Di sini soalnya nggak ada petunjuknya nih. Nggak ada petunjuknya Yang mana sih di hidup, sini. mana perwata. Kalau menurutmu yang mana lu? Candi induknya. Mungkin apakah yang ini? Kan di depan sendiri. Tapi kekecilan gak sih kalau buat jadi induk? Mungkin yang besar ini paling besar. Bisa sih. Bisa jadi sih. Karena ini yang paling mencolok gak sih? Karena kan itu ya tuh ada reliefnya kayak patung penjaganya tuh. Iya. Ini gak sih induknya? Mungkin bisa jadi. Who knows? Who Kita tidak knows? tahu guys. We don't know. sepertinya agak sulit ya. Masuk gak sih berarti? Jangan. Jangan, nggak boleh. Batas pengunjungnya. Tapi ini reliefnya udah mulai rusak-rusak gitu ya. Udah nggak kelihatan lagi sih ini muka siapa. Iya sih, soalnya sudah berumur juga dan terkena faktor alam juga itu. Ini Candi 3 ini agak sulit ya untuk dipelajari teman-teman. Gak ada petunjuk sama Nggak ada sekali. Betul, sama nggak ada sekali. papan informasi lagi. Emang paling bener udah kita tuh Tanya lagi. langsung tanya lagi tuh sama bapak-bapak yang ada lah. Let's go. Yuk. Di sini kami sedang perjalanan untuk menuju ke Candi 4. Kami melewati sumber mata air panas alami dengan sumber panas berasal dari belerang. Bisa kalian lihat sumber gas belerang yang keluar berasal dari salah satu lubang di kawah lereng tersebut.
Oke guys, sekarang kita udah ada di candi berapa? Keempat. Nah, di sini ini ada apa aja ya? Kok banyak banget ya? Mungkin gara-gara ini nih dulu dinamain Candi Gedong Songo kali ya. Di sini soalnya banyak banget. Mungkin ya, bisa jadi. Tapi kok yang utuh baru yang ini ya? Yang ini doang ya? Apa mungkin ini belum selesai dipugar kali ya? Mungkin. Kalau menurut Galuh gimana? Mungkin belum ditata saja atau nggak bisa ditata mungkin. Karena mungkin ada yang nggak lengkap itu ya batunya ya. Kalau di tata soalnya bentuknya udah nggak simetris lagi. Iya. Teman-teman, aku penasaran Foki. Ini bentuknya ini apa ini? Bisa dikaitkan dengan bangun rumah nggak sih? Bisa, ini bisa. Ini apa? Geometri. Oh, Iya, bisa. Bangun ruang itu loh. Betul, Orang. betul. Lah, ini juga kan candi bisa. Ini juga bisa dibuat- geometri. Iya, geometri. Ini kan apa kayak apa namanya balok tapi agak trapesium sedikit gitu ya. Iya. Terus Iya. ini apa juga balok di atasnya ada limas gitu. Iya. Bisa nih buat ngajarin matematika Iya, ke ya. kalian. Ini kalau misalkan kita ngajak anak SD ke sini bakalan paham nggak sih? Soalnya kan langsung konkretnya gitu loh. bisa Iya, lihat. bisa. Oh, ini namanya balok. Betul. Baluk disusun-susun. Iya. Kok Tapi di sini nggak ada reliefnya? iya, aku juga lihat yang di pinggir sini ada, cuma tapi ada yang itu? di sebelah sini nggak ada. Kenapa ya? Ini perasaan dari tadi aku belum lihat pintu masuknya deh. Sebelah sana deh kayaknya. Di sebelah sana. Di belakang. Iya, di belakang. Ini reliefnya cuma Guys, di sini juga nggak ada reliefnya loh. iya. Kok cuma yang satu sisi sana doang ya? Kenapa ya bisa kayak gitu? Apa nggak ketemu kali reliefnya? Mungkin. Ini di Candi Mat ini semakin membingungkan ya teman-teman. Oh, kalau ini bisa naik tapi nggak boleh masuk. Iya, benar. Oh. Itu Coba dong dilihat dong itu gimana itu bentuknya? Dalam sih ruangan kosong. ruangan kosong. Kosong. Kosong doang, nggak kalau- ada apa-apa. Kalau relief itu sama kayak yang tadi nggak sih? Galuh, jangan. Enggak dari sini. Kosong. Itu lihat itu relief yang di itu. Itu sama kayak yang tadi nggak sih? Mungkin. Mungkin. Ini tuh Tapi siapa sih? agak- Dari tadi kok Enggak begitu kelihatan gitu loh. Tapi di Masa situ nggak kelihatan? lihat di atas deh. Itu ada relief apa namanya? Yang atas kayak kamu itu loh. Singa itu ya, yang di atas lagi. ya, itu. Iya. Itu singa nggak sih? Aduh, nggak kelihatan lagi. Kelvin jangan masuk. Oh my god. Wow. Semakin meninggi semakin membingungkan ya teman-teman. Iya. Apalagi nanti di Candi 5. Gimana ya nanti? Apa kita mau lanjut aja atau gimana? Kayaknya mending lanjut. Lanjut. Sekalian jadi nanti tanyanya 4-5 sekalian gitu daripada satu-satu. Iya, benar. Ayo. Yuk. Sini guys. Ayo. Sini langsung. Langsung aja. Ayo. Had the strangest dream. I sailed away to China in a little rowboat to find you, and you said you had to get your laundry clean. Didn't want no one to hold you. What does that mean? And you said, ain't nothing gonna break my stride. Nobody gonna slow me down. Oh no, I got to keep on moving. Ain't nothing gonna break my Akhirnya sampai di Finally, the last temple guys. Yeay. Tapi sokop lagi. Apalagi nih? Ini loh. Ini kenapa bentuknya begini? Kok yang berdiri cuma itunya? Iya ya. Ya emang karena udah umur nggak sih? Abstrak dia kayak. atau mungkin belum selesai dirakit. Bisa juga sih soalnya di sana ada batu juga tuh. Kok masih bisa berdiri ya? Padahal kayak cuma sebiting selidi doang. Mungkin ada penguncinya di dalamnya. Gimana sih tempatnya ya? Ini nggak sih? Sini sih. Kita berjumpa lagi dengan relief yang tidak tahu itu siapa. Lagi dan lagi. Tapi nggak boleh masuk. Iya. Kayaknya emang semua candi itu nggak boleh dimasukin nggak sih? masuk. Cuma tadi yang ke berapa ya? Yang keempat berarti ya boleh sampai agak atasan dikit. Guys,
Coba lihat. Ada sesaji. Iya, ada sajian tuh. Oh, berarti lagi buat Nah, pemujaan. berarti ini sakral banget dengan dilema ini guys, kemungkinan. BTW aku dari tadi tuh ada satu pertanyaan yang masih ada di otak aku nih. Apaan tuh? Candi tuh batunya batu apaan sih? Iya ya. Mungkin Batu kali kah? batu Atau batu alam sih. Dibentuk alam. gitu kayaknya bisa. Batu, batu alam sisa kan gunung berapi banyak. mungkin atau apa ya? Soalnya ini kayak bukan batu biasa gitu. Iya. Apa ya? Ini bisa dikaitkan dengan IPAS loh teman-teman ini. Iya. Terkait dengan jenis-jenis batu itu loh. Iya benar. Isi alam ya. Kemungkinan Apa ya? Apa tanya Google aja kali? Coba tanya Google. Boleh. Semoga valid deh. atau kalau teman-teman tahu, teman-teman online tahu, boleh deh. Bantu kita dong. Ini Betul. candi batunya batu apa sih? Gitu. Bantu kita ya. Oke, teman-teman. Kalau kata Google ya, kata Google teman-teman. Google. Candi Gedong Songo itu tersusun dari batuan vulkanik seperti Brexilaharik dan juga aliran lava, teman-teman. Nah, terus juga disusun juga dari batuan andesit. Nah, itu tuh batuan apa sih? Oh. Untuk penjelasan lebih lanjut nanti lah. Ya. Batuan apa ya tuh kira-kira ya? Aduh. Ya ampun. Capeknya sampai candi 5 ya, tuh kan, astaga. Tapi worth it nggak? Berarti sih kita jadi tahu sejarahnya juga sih. Tadi udah wawancara juga. Sama ini ya, pemandangannya bagus-bagus sih tuh. Iya betul. Bonus view-nya sih. Keren banget sih dari candi 1 sampai 5. Mantap. Kita jadi Tapi nggak guys, capek. Gimana? Aku kemarin waktu cari info tuh katanya di sini ada hidden gem tahu. Emang iya? Emang Iya. Bukan candi tapi aku lupa apa ya? Ah bohong kali kamu. Enggak, aku enggak paham. Mending kita cari tahu aja. Boleh. Kemana nih? Gimana nih? Naik ke atas kok. Kita lihat dulu. Oke, di sini. Ini ke atas sana. Oh, di atas sana. Itu hutan tahu. Itu Iya, hutan itu kan tahu. hutan. Gak berani aku ah. Gak apa-apa, tapi lihat nih, ada hidden gem. Sebentar. Nih, hidden gem nih. Mau coba ke sana yuk. Kos. Ayo. Gak apa-apa, bener, gak apa. Siapa tahu kan ini belum ada banyak orang yang Yaudahlah. tahu. Udah yuk ke sana. Yuk. Sampai juga. Sampai juga ya tadi dari bawah situ naik. Luar biasa perjalanannya rumit juga. Ini nih hidden gem Candi Gedong Songo, teman-teman. Belum banyak orang yang tahu kalau di sini ternyata tuh ada patung Hanuman tahu. Iya. Luar biasa sekali. Kira-kira kok Anoman ini sendiri di sini ya? Kenapa ya? Kenapa ya nggak Apalagi- dijadiin satu gitu ya? Nah iya, juga ya. Iya. iya kan? Apalagi nih, coba teman-teman lihat. Arahnya ke candi-candi sana. Iya. Iya, ke arah tempat Kayak Galima. lagi mengawasi gitu nggak sih? Iya. Atau ini penjaganya teman-teman. Bisa jadi. Bisa jadi. Nah, aku tuh pernah baca ya teman-teman, katanya tuh Candi Gedong Songo saksi kalau Hanuman itu mengubur hidup-hidup dasa muka tahu. Habis mereka bertarung itu loh. Apa mungkin ini kayak sebagai penanda kalau legenda itu tuh emang terjadi di sini ya? Simbolnya gitu ya. Mungkin. Tapi di sini bisa kita lihat itu banyak bawang-bawangnya ya. Kira-kira Bawang. Bukan ini mawar. Aku kira bawang. Kira-kira buat apa ya? Apa mungkin ini dikeramatkan gitu kali ya? Saji itu. Ini bukan makam kan? Bukan dong. Bukan sih. Bukan ya? Bukan. Kan ya. Kalau makam harusnya kita nggak boleh di sini ya. Betul. Tapi ini kan Anomannya pakai Penutup selendang. gitu ya. Selendang yang tadi kita Iya, buat pakai nutupin gitu itu kan. toh. Ini keramat banget gak sih teman-teman kalau udah pakai kayak gini teman-teman? Mungkin itu kan ini peninggalannya kerajaan Hindu Buddha gitu. Mungkin ya Simbol gitu sih. simbolnya Iya. seperti itu. Luar biasa sekali.
Aduh, auranya agak Iya gimana sih. gitu ya. Dan tadi breeding loh. Ya, kita gak usah lama-lama kali ya di sini ya. Nanti kita selanjutnya tanya ke Yang lebih tahu aja ini kenapa ini ada di sini gitu ya. Ayo. Kalau sejarah Gedong Songo saat itu masih misteri karena belum ditemukannya sebuah prasasti. Cuma kalau dilihat dari bentuk ornamen ini semasa dengan kemudian itu akan terjadi sampai ke 9 Masehi, yaitu pada masa Sanjaya. Yang latar belakang adalah agama itu. Oke, kalau kita lihat segi fungsi menurut Profesor Dr. Susmono dalam bukunya Sejarah Gamelan Indonesia Kuno halaman 111 menyebutkan bahwa fungsi candi ada 2. Yang pertama adalah sebagai pemakaman raja-raja atau pendeta yang berkuasa pada masa itu. Terus yang kedua, yang pertama itu dengan ditemukannya sebuah kotak batu atau perigi. Terus yang kedua, berdasarkan hidup global bahwa candi adalah sebagai tempat pemujaan. Tadi itu filsafat Mahameru bahwa di sini gunung tinggi, gunung Mahameru adalah tinggi besar, di situ dewa bersemayam. Candi sebagai replika kosmos dari gunung Mahameru, berarti candi adalah sebagai tempat dewa bersemayam. Dalam pemberian sebuah nama bangunan candi pada umumnya ada 3 cara. Yang pertama adalah berdasarkan prasasti ditemukan. Terus yang kedua adalah berdasarkan bisa ditemukan. Terus yang ketiga berdasarkan pemberian nama masyarakat. Gedong Songo adalah salah satu pemberian nama masyarakat karena jumlahnya ada pada 9 kelompok. Oke, untuk pengunjung di Gedong Songo sebenarnya bisa mengetahui di 9 titik atau 9 kelompok. Tapi tanpa pemandu atau petugas yang mengantar, jarang yang tahu karena ada di dalam sebagian di dalam hutan, ada di dalam hutan. Itu pun jalannya jalan setapak. Yang dinamakan hierarki kesucian. Hierarki kesucian itu ada tempat yang semakin tinggi, ada semakin suci. Sebagai contoh aja, yang secara ilmiah bisa kita temukan bahwa di kelompok candi 1 ini adalah banyak pengunjung. Sedangkan di kelompok kedua sudah akan berkurang, apalagi nanti sampai ke titik kelima mesti akan lebih berkurang lagi, lebih sedikit lagi. Sebenarnya memang kalau dihitung, kalau jadi semua dari 9 titik itu memang banyak sekali gitu. Dalam pintu-pintu itu namanya adalah kala makara, dari atas hingga ke bawah. Baru kala itu pun biasanya kala itu bermacam-macam. Ada kala raksasa, oka raksasa, ada kala banaspati, ada kala buaya, seperti itu. Itu ada banyak simbol-simbol saja seperti itu di 1 itu. Yang kala yang di candi pertama yang itu masuk itu adalah sebagai lambang bintang laut. Lalu dikatakan bahwa di situ di kala yang menghadap dari bawah ya, dengan sulur itu di situ digambarkan ada naga, mulutnya terbuka, di dalam mulut naga ada mutiara. Sebenarnya kalau dijadikan satu persatu, ini ada semua mengandung filosofi. Yang jelas yang perlu disampaikan seperti pesan dari Presiden yang pertama Bapak Insinyur Soekarno, jangan lupakan sejarah. Salah satu untuk pertama dari pengunjung untuk yang datang ke Gedong Songo ikut menjaga dan melestarikan peninggalan leluhur untuk generasi masa yang akan datang. Salah satunya adalah tidak mencoret-coret, tidak buang sampah sembarangan, ikut menghargai. Itu adalah salah satu contoh nyata, bukti konkret ikut melestarikan peninggalan nenek moyang atau peninggalan leluhur. Ya, karena jelas dari itu pemakaiannya di candi 1 memang sementara karena keterbatasan jaraknya itu, makanya jelas tujuan utama untuk ke situ memakai jarak adalah untuk menghargai dengan para leluhur yang dulu mendirikan. Karena apa yang jelas jari itu adalah hanya sebagai simbol. Kalau orang Jawa kalau sudah dicari, berarti kita harus perilaku yang baik, tidak semaunya sendiri, tidak sembarangan seperti itu. Karena orang Jawa kalau sudah memakai
disesuaikan dengan pakaian dan gelarnya seperti itu. Itu Arca Anoman itu adalah tahun 1976 itu oleh Bapak Gubernur Suparjo waktu itu adalah untuk menambah daya tarik wisata. Itu adalah bukan peninggalan. Yang jelas dengan adanya mata air panas atau kawah itu yang ditunggui tanah simbol sebagai nafsu angkara murka yang ditunggui seperti itu. Ya itu kan makna yang sebagai untuk disakralkan seperti itu bahasanya. Seperti halnya ada sesewangan, ada nyadaran gunung, ada nyadaran candi oleh warga. Ya itulah nilai sejarah selain apa itu selain candinya. Capek banget ya. Ya, Minum dulu guys, minum dulu. Gila, keren banget ternyata ya Gedong Songo ya. Iya benar. sore-sore gini bisa lihat sunset ya di sini. Aku jadi terkagum gitu deh sama dari narasumber-narasumber tadi tuh loh. Kayak dari cerita mereka aku jadi bisa kebawa gitu rasanya ke masa lalu. Kayak gimana sih dulu keadaannya Candi Gedong Songo waktu ditemuin lah, waktu dibangun, terus waktu masih zaman-zaman Hindu Buddha tuh. Jadi kayak kebawa rasanya kayak hidup di Mataram kuno gitu loh. Ya, aku banyak belajar juga dari warga lokal di sini. Kalau kamu belajar apa gak lo? Kalau dari warga lokal di sini banyak warga lokal yang merawat candinya seperti rumahnya sehingga bisa sebagai contoh penerapan pendidikan sejarah di warga sini. Bener juga sih. Kalau kamu? Ya, kalau aku seru banget sih ini. Jadi kita tuh nggak cuma belajar di kelas, jadi kita belajarnya itu sambil berpetualang gitu loh. Nah, jadi juga bisa dikait-kaitan juga ya kita berpetualang ini sama pelajaran-pelajaran di sekolah. Misalkan kayak matematika, geometri, terus macam-macam lah tadi ya, kayak ada batu-batuan gitu. Itu bisa IPA juga, ya. Betul. Dan aku juga setuju sih sama Niko, belajar di sini itu membuat kami lebih paham kenapa sih sejarah di sekolah itu penting. Ternyata nggak cuman ya teori aja, tapi kita juga penting banget untuk berkunjung langsung di tempatnya gitu. Terus aku juga jadi ngerti kalau kurikulum berbasis masyarakat itu kondisinya tuh harus nyata gitu loh, bukan cuma teori aja. Jadi kita lebih paham gitu terkait dengan sejarah yang ada di Indonesia, khususnya di Gedong Songo ini.